Sabda TV. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang keenam. Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang juga pernah ditanyakan kepada salah seorang jariyah, budak perempuan. Jadi ada sahabat Utsman Ibnu Mad'un atau siapa gitu ya, ingin membebaskan budaknya. Kemudian dia membawa budak tersebut ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengetes terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya apa? Aina Allah? Kemudian dia menjawab apa? Fis sama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, waman ana? Anta Rasulullah. Dan maka engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Maka budak tadi dibebaskan. Dibebaskan karena apa? Meyakini bahwasanya Allah di langit. Di sama. Kemudian dia mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dengan begitu dia beriman sehingga dibebaskan. Pertanyaan yang sangat fundamental yang jarang sekali pertanyaan ini ditanyakan. Kadang untuk mengetahui akidah seseorang bisa ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Apakah dia akan menjawab di satu tempat atau di mana-mana atau menyebutkan jawaban yang mungkin tidak jelas. Apalagi kalau misalkan ada yang mau mau menikahi seorang wanita, ditanya aina Allah. Nah, ini berarti beriman benar-benar. Misalkan gitu kan. Jadi satu pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang masyhur, pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab, Allahu fawqal 'arsy 'alas sama. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay 'ala wartafa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Muttafaqun alaih. Wa man ankara anna Allah fawqal arsy faqad kadzdzaba Allah wa takdzibullahi kufrun. Jawabannya adalah Allahu fawqal arsy. Allah itu di atas arsy, ala sama di langit, di atas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy, ay ala wartafa, yaitu meninggi. Tinggi di atas. Ini penafsiran tersebut kama jaa fil Bukhari anit tabi'in. Penafsiran dari tabi'in yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, "Innallaha kataba kitaban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis buku, menulis catatan. Qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah mencatat, menulis. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, sabaqat ghadabi, mendahului amarahku, mendahului murkaku. Fahuwa maktubun indahu, dan itu tertulis, tercatat di sisinya. Di mana? Fauqal arsy, di atas arsy. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsy, beristiwa di atas arsy. Wa man ankara, dan barang siapa yang mengingkari annallaha fawqal arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, faqad kadzdzaballah. Sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa?
Nah, kenapa dikatakan mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sudah menyatakan dirinya beristiwa di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian kita mengatakan tidak. Berarti kita telah mendustakan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas di dalam Al-Qur'an menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Yang mengingkari berarti dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya apa? Wa takdzibullahi kufrun. Dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran, termasuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah yang menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Berarti kita juga mendustakan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Kemudian kita mengingkarinya juga, berarti kita juga mendustakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang telah kita dustakan. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Makanya kita harus apa? Berhati-hati dalam hal seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan Allah, Rasulnya, Al-Quran.